Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat ke langit yang terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah berumur 30 tahun dan dia hendak memulai pelayanannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah meninggalkan kampung halamannya, Nazaret, dan berjalan menuju sungai Yordan di Yudea. Karena di sana ada seorang nabi yang menjadi buah bibir di seluruh Israel. Yesus ke sana untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan memintanya untuk membaptis dirinya di sungai tersebut. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah sebagai tanda pertobatan. Begitu banyak orang yang mendengarkan pemberitaannya. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Begitu banyak orang yang sadar akan dosa mereka dan mereka dibaptis. Pada saat itulah ketika banyak orang datang untuk dibaptis oleh Yohanes, datang juga Yesus di depan Yohanes. Yesus sudah siap untuk dibaptis, tetapi Yohanes menolak karena dia tahu siapakah Yesus. Dia pernah berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Karena dia hanya membaptis dengan air. Tetapi Yesus yang sekarang di depan dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Suatu pekerjaan Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia seperti Yohanes. Yesus adalah Sang Kudus, anak Allah yang tidak berdosa. Jadi sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis. Tetapi Yesus tetap meminta Yohanes untuk membaptisnya dengan berkata, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Pada saat Yesus selesai dibaptis dan keluar dari air, maka terbukalah langit dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Suatu hal yang menakjubkan yang memperlihatkan Allah Tritunggal hadir di dalam waktu bersamaan dalam satu peristiwa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita dibawa untuk semakin mengenal Allah ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam hubungan yang erat seperti hubungan seorang bapa dan anak. Allah Bapa yang mengasihi dan berkenan kepada anaknya Yesus Kristus. Karena sebagai anak, Yesus mau merendahkan diri dan taat kepada Bapanya di surga. Datang untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan ciptaannya, yaitu kita manusia yang berdosa. Sang anak datang untuk melaksanakan seluruh kehendak Bapanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh anugerah keselamatan, maka status kita telah berubah menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah, seperti Yesus dikasihi Bapanya yang di surga. Tetapi pertanyaan yang penting bagi kita adalah, apakah Allah berkenan kepada kita? Kita bukan hanya percaya dan menikmati dikasihi Tuhan, tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita dengan hidup baru dalam diri kita harus dinyatakan di dalam ketaatan kita kepada Allah. Dengan demikian Allah berkenan kepada kita. Apakah kita selalu merenungkan firman-Nya dan mengetahui isi hati Allah?
Apakah kita mau menaati firman-Nya dan melaksanakan kehendak Allah dalam seluruh hidup kita? Marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus yang taat kepada Bapa-Nya dan melakukan seluruh kehendak Allah Bapa sampai akhir hidupnya. Dengan demikian kita dapat menjadi anak-anak Allah yang dikasihi dan diperkenan Allah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.